Pada kali ini saya akan memberikan tutorial untuk rekan-rekan operator madrasah bagaimana cara melakukan proses instalasi VDA RDM ya. Sekaligus nanti kita akan koneksikan RDM tersebut sehingga nanti bisa diakses dengan menggunakan jaringan WiFi oleh klien atau oleh PC yang lain ya, selain PC server. Nah, di sini silakan rekan-rekan yang pertama itu jelas adalah memiliki VirtualBox ya. VirtualBox ini yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan VDA untuk rapot digital madrasah ini. Oke, langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan itu satu hal penting juga yang harus disiapkan oleh rekan-rekan itu adalah menyiapkan file RDM ya. Di sini saya sudah mendownloadnya dari web resmi RDM madrasah ya. Nah, jadi setelah memiliki file RDM untuk versi VDA ini, silakan rekan-rekan tambahkan di virtual machine. Oke, di sini saya akan tuliskan RDM. Kemudian untuk Microsoft ini kita akan pilih Linux karena ini memang harus ininya Linux, kemudian versinya Debian 64. Kemudian kita klik next. Silahkan diatur memorinya ya, karena saya hanya memiliki 4 RAM-nya. Ini harusnya tidak boleh melebihi merah ya di sini. Oke, kita klik next. Kemudian kita akan tambahkan untuk VDA-nya ini kita tambahkan, kemudian kita pilih choose create. Kita berhasil menambahkan VDA untuk rapot digital madrasah ke virtual machine. Langkah berikutnya adalah pengaturan. Di sini settingan. Nah, ini yang membedakan di sini ya. Jadi ada yang bisa diakses menggunakan WiFi, kemudian ada yang digunakan hanya untuk di server saja atau bisa menggunakan kabel LAN atau jaringan LAN. Nah, ini yang membedakan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah kita akan coba di sistem. Di sini prosesornya sepertinya tidak bisa dinaikkan ya. Ini karena memang saya hanya menggunakan laptop, tidak menggunakan PC server ya. Kita akan coba saja. Kemudian di network di sini untuk adapter 2 ini silahkan rekan-rekan pilih net ya, pilih net. Kemudian adapter satunya ini kita akan pilih host only adapter ya. Jadi ini langsung diarahkan ke VirtualBox-nya ya, VirtualBox. Host only adapter, kemudian VirtualBox-nya. Kemudian di adapter 2 di sini ini yang membedakan ya. Nah, saya akan contohkan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan RDM ini tanpa menggunakan klien. Jadi intinya kita hanya menggunakan RDM di server saja. Nah, kalau hanya menggunakan di server saja ini cukup seperti ini ya, tidak perlu ada pengaturan lanjutan. Kita akan klik OK. Kemudian langkah berikutnya yang harus rekan-rekan lakukan, silahkan di sini diklik kanan change adapter optionnya. Kita akan lakukan pengaturan di virtual mesinnya. Di driver virtual mesinnya. Di sini, nah ini virtual mesin. Nah, di sini klik kanan. Jadi ini VirtualBox host only-nya ya. Nah, di sini kita akan lakukan properties. Kemudian di IP protokol 4 di sini. Nah, ini rubah saja. Jadi saya akan rubah di sini 0 segmennya, kemudian ininya 10 misalnya. Nah, silahkan rekan-rekan ya. Jadi kita akan klik OK. Nah, jika sudah seperti ini,
rekan-rekan tinggal menjalankan saja prosesnya. Oke, tinggal klik start, kemudian nanti kita akan panggil IP address yang muncul di virtual machine ini. Kita akan tunggu, ini sedang dijalankan, sedang proses running untuk menghidupkan VDA RDM ini di virtual machine ya. Oke, karena saya ini hanya menggunakan RAM yang 4 GB, jadi ini lumayan prosesnya lama ya. Jadi jika rekan-rekan memiliki komputer server, silakan gunakan komputer server untuk melakukan proses instalasinya, jadi supaya prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Oke, nah di sini kita akan tunggu sampai muncul IP address yang nanti akan kita panggil di Google Chrome ya. Oke, nah ini sudah terbuka ya. Jadi untuk mengakses aplikasi, buka link 192.168.0.250. Kita akan coba. Oke, ini sudah terpanggil ya. Ini sudah terpanggil dan kita sudah bisa mengakses rapot digital madrasah hanya dengan satu server, tapi ini ya, hanya dengan satu PC. Jadi ini hanya bisa digunakan di server. Nah, bagaimana caranya supaya rapot digital madrasah ini bisa diakses oleh guru, oleh PC yang lain, misalnya oleh klien-klien yang lain, dengan hanya menggunakan jaringan WiFi. Jadi kita hanya menggunakan satu jaringan WiFi, di samping nanti server digunakan oleh proktor, oleh admin sekolah, kemudian nanti klien juga bisa terhubung atau bisa mengerjakan RDM ini dengan menggunakan satu jaringan WiFi. Oke, seperti apa? Nah, kita akan shutdown saja terlebih dahulu yang ini. Oke, sudah ada tulisan power off. Oke, nah bagaimana caranya? Itu silakan rekan-rekan masuk ke setting, kemudian di network di sini terkhusus untuk adapter 2 ini, karena net itu adalah terhubung ke jaringan internet ya. Nah, silakan rekan-rekan klik advance di sini dan nanti akan ada pengaturan seperti ini. Nah, langkah berikutnya yang harus dilakukan itu adalah klik port forwarding. Nah, di sini nanti rekan-rekan dihadapkan pada tab menu seperti ini ya, port forwarding rules. Jadi, nah langkah berikutnya adalah silahkan tambahkan saja secara manual. Nah, ada name, ada protokol, ada host IP, host port, GUS IP, dan GUS port. Nah, yang penting diisi oleh rekan-rekan itu adalah host port dan GUS port. Nah, kenapa? Karena ini yang nanti akan kita gunakan supaya si RDM ini bisa diakses oleh laptop atau PC yang lain dengan menggunakan satu jaringan yang sama. Nah, seperti apa? Jadi kita akan lihat kembali pengaturan ceng adapter settingnya. Oke, jadi silakan rekan-rekan lihat di VirtualBox yang tadi kita tambahkan, properties. Nah, jadi portnya itu ada di mana? Nah, ini yang harus diingat oleh rekan-rekan. Jadi portnya itu port 10. Jadi nah ini port 10 ya. Jadi ini terserah sih. Ini tergantung rekan-rekan mau ketik 10 atau mau 100, silahkan. Nah, tapi saya kebetulan ini menulisnya di sini 10. Jadi ini pastikan yang harus diingat oleh rekan-rekan adalah 10. Oke, setelah itu kita akan klik OK. Nah, karena kita tadi di VirtualBox-nya
portnya 10, silahkan rekan-rekan di sini tulis angka 10. Nah, kemudian ghost portnya ini adalah 80 ya. Nah, ghost portnya ini 80. Nah, setelah itu silahkan tinggal diklik OK saja. Oke, nah setelah itu ini adapter 1 tetap ke virtual machine, kemudian di adapter 2 ke net, tapi port forwardingnya kita melakukan pengaturan lanjutan ya, ini untuk portnya. Oke, kemudian permission modenya kita akan klik allow all as saja, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kemudian rekan-rekan jalankan virtual machine. Oke, kita akan jalankan virtual mesinnya, kemudian lihat kembali untuk pengaturan network and sharing settingnya. Oke, sorry, internet, check adapter option, kemudian nah oke, kita akan klik allow access saja. Oh, ini Defender saya aktif ya, jadi kita akan lihat saja nanti. Oke, nah kalau tadi kita melihat di VirtualBox, sekarang kita lihat di WiFi ya, karena saya internetnya menggunakan WiFi. Tinggal klik kanan properties, kemudian kita lihat IP4. Oh sorry, bukan IP4, ini kita klik kanan, kemudian lihat status. Nanti IP otomatisnya itu yang muncul berapa, kita klik detail saja. Kayak ini 192.168.0.115. Nah, ini yang nanti akan kita panggil. Perbedaannya tadi seperti tadi ya, kalau kita hanya menggunakan satu server. Oke ya, jadi rekan-rekan tinggal lihat di status di sini, IP yang didapatnya itu adalah 192.168.0.115 ya. Nah, nanti ini diingat-ingat 0.115. Oke, nah kalau tadi yang menggunakan server, kita memanggilnya itu menggunakan link ini ya, 0250. Nah, kalau sekarang kita akan panggil ini dengan alamat yang berbeda. Kenapa? Karena jika menggunakan yang ini tidak akan muncul. Oke, tidak akan muncul. Kita akan coba panggil 192.168.0.115 ya. Nah, selanjutnya ini rekan-rekan tinggal ketik titik 2, masukkan yang tadi ada di sini di setting ya, di port forwarding. Nah, ini host portnya itu 10 ya, kita akan masukkan angka 10. Oke, nih kita sudah terpanggil ya. Jadi 192.168.0.115.2. Maaf ya, tadi saya menyebutkan titik koma jadi salah. Jadi harusnya di sini kita panggil menggunakan 192.168.0.115.210. Jadi kita sudah berhasil masuk ke laman untuk rapot digital. Oke, yang sama yang kita ketikkan. Nah, tapi ini mungkin nanti untuk yang angka 115 ini mungkin setiap rekan-rekan menyalakan server atau menyalakan RDM ini di komputer server ini pasti mungkin berbeda-beda. Jadi pastikan misalnya hari ini menggunakan 115 wattnya. Nah, mungkin besok ketika menyalakan kembali komputer, menyalakan kembali server, mungkin ini berbeda. Pastikan saja dicek ya oleh rekan-rekan sebelum nanti disebarkan ke guru-guru atau ke klien akan memanggil di IP berapa misalnya. Silahkan pastikan saja di sini di status.
nanti di detail. Nah, nanti munculnya ini IP4 nya addressnya berapa ya, tinggal pakai titik 2 kemudian ditambahkan hotspot yang tadi kita masukkan di settingan virtual mesin ya. Settingan virtual mesin. Oke, ini ya. Jadi kita sudah berhasil menjalankan RDM bukan hanya di server, tapi ini bisa diakses di klien atau bahkan di gadget di handphone guru-guru ya. Oke, rekan-rekan.